Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Siska Amelia. Dan Seperti Lili Yuliana. ya, kemarin kita kan udah bahas tentang label makanan. Mm-mm. Seberapa penting ya label makanan kayak gitu. Tapi di label makanan itu kan ada tulisan expired date, ada juga apa Kayak namanya? best before kayak gitu. Nah, kalian tahu gak sih sebenarnya itu fungsinya untuk apa? Kenapa kok beda kayak gitu? Pernah kepikiran gak sih kayak gitu? Atau kalian sama ini jangan-jangan menganggap itu sama? Kemungkinan, karena sebelumnya saya juga menganggapnya sama sih kayak gitu. Nah, sekarang kita tuh mau sharing gitu guys tentang perbedaan best before dan expired Expired date. Nah, mungkin apa? Kalian pernah menjumpainya kayak mungkin di best before itu ke produk makanan yang gimana, atau expired date kalian temukan di mana kayak gitu. Kalau aku biasanya itu melihat expired date itu pada Sarimi, produk Sarimi kayak gitu. Mimi gitu ya, Mimisan gitu. Habis itu kayak ciki-ciki, tapi kalau ciki-ciki sih kebanyakan aku lihatnya kayak best before sih sis. Tapi kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku kayaknya kalau susu UHT gitu biasanya banyak ini apa best before. Berarti kita lebih jeli ya. Harus sekarang langsung aja nih tentang expired date. Sebenarnya apa sih itu expired date? Untuk expired date yaitu informasi yang memuat tentang keamanan pangan tersebut untuk layak dimakan kayak gitu guys. Nah, biasanya untuk dia itu berhubungan dengan kesehatan. Jadi kalau suatu produk itu dia telah habis masa kadaluarsanya atau expired date-nya, alangkah baiknya jika kita tidak konsumsi, karena dia kemungkinan besar sudah mengalami perubahan, entah itu total mikroba ataupun kualitas dari produk tersebut, sehingga dia sudah tidak aman untuk dikonsumsi. Bisa aja dia memberikan efek samping kayak pusing, mual, bahkan jika lebih parahnya bisa aja menyebabkan suatu kematian kayak gitu. Jadi lebih hati-hati ya. Nah, selain itu juga, selain kalian lihat expired date, kalian juga harus lihat kemasan dari suatu produk itu. Bener kalau dia belum mencapai expired date, kayak gimana sih? Kayak gitu. Nah, kalau di sini kan dia expired date-nya tertera tanggal 13 bulan 7 2020. Nah, apabila sebelum tanggal tersebut dia sudah mengalami perubahan kayak berjamur ataupun sudah rusak, mungkin melembung atau gimana, nah itu alangkah baiknya kalian tetap jangan dikonsumsi kayak gitu Ya, jadi kalau misalnya kalian juga udah tahu nih di toko atau di supermarket gitu, kalian udah tahu produknya itu kemasannya udah rusak, mending nggak usah dibeli kayak ya, gitu. kayak gitu. Cari yang kemasannya lebih bagusan lagi gitu ya. Walaupun dia belum mencapai masa expired date kayak gitu. Kalau best before sendiri gimana sis? Nah, best before itu Nah, kalau best before itu kan adalah baik digunakan sebelum. Ya lah, artinya emang itu. Nah, sementara best before itu adalah kode produksi yang diberikan untuk memberikan informasi tentang adanya penurunan kualitas mutu. Nah, kayak gini ya di kemasan Pokli ini. Ini baik digunakan sebelum tanggal 9 bulan 6 2021. Berarti sebaiknya kita mengkonsumsi ini sebelum tanggal ini. Karena pas tanggal ini Mungkin lebih itu tuh masih terjaga gitu kualitasnya kayak gitu. Tapi tetap aman dikonsumsi kok kalau misalnya melewati lebih dari best before itu. Nah, tapi sementara kalau kemasannya udah dibuka nih, itu tuh best before udah nggak berlaku lagi, soalnya kalau kemasan terbuka kan udah mengalami kontaminasi udara, itu entah itu suhu, entah itu Pencemaran mikroba dari lingkungan, sehingga menyebabkan mutunya itu menurun kayak gitu. Nah, selain itu juga kan karena kita pengen di best before kayak kualitas yang terbaik lah ya kalau kita mengkonsumsi makanya sebelum dari tanggal best before itu. Jadi kesimpulan untuk video kali ini yaitu untuk expired date merupakan informasi yang berisikan tentang keamanan dari suatu produk, sedangkan untuk best before dia lebih condong ke penurunan kualitas mutu. Jadi buat kalian sekarang udah tahu kan tentang perbedaan antara best before dan expired date.
Jadi lebih jernih lagi dan lebih cerdas lagi dalam memilih suatu produk makanan dan lebih menjadi konsumen yang cerdas. Ya, gitu aja video dari kita. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Kalau misalnya kalian pengen sharing lagi, tulis aja di kolom komentar. Atau kalian pengen request nih tentang info-info apa yang pengen kita share lagi, boleh tulis aja juga di kolom komentar. Sekian video dari kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.